Wilujeng enjing Pak Menteri Sampurasun. Yang dipanggil Astro Rampes. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, Abdi udah istirahat di sini, ngerasakan sensasi di Astro Highland Theater. Iya. Nah, profil singkat dari panggilannya Astro Asep Strawberry. Bapak Haji ini, Pak Asep Hailusna, merupakan pengusaha senior yang sudah malang melintang di industri restoran tanah air. Iya. Nah, khususnya di Jawa Barat. Nah, di Provinsi Jawa Barat nih beliau mendirikan rumah makan Asep Strawberry tahun 2006. Lokasi pertama dari restoran Liwet ini ada di Jalan Raya Nagrek, ya. Jawa Barat. Saat ini usaha Pak Asep Strawberry telah memiliki banyak cabang dan saya banyak datang di Garut juga ada. Termasuk yang teranyar berada di Theater Subang yaitu Astro Highland Theater. Nah, kita sekarang ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Asep, Kang Asep. Aku panggilnya Kang Asep aja ya. Abdi panggil Kang Asep. Sampurasun. Rampes. Hatur nuhun pisan Kang Asep parantos diangkan di dia. Tempatnya meni saya pisan. Aduh, hatur nuhun. Aduh, lihat saya yang di kebon teh. Ini sensasi nggak bisa didapatkan di Jakarta. Kunaon ini namina Asep Strawberry ceritanya. Nah, ini sebuah perjalanan yang sebenarnya jauh ya, tapi karena kita dari awal mengawali usaha itu konsen di budidaya stroberi. Karena Lembang, ini ada stroberi di depan kita. Ini boleh boleh sambil silakan sambil dicicip-cicip. Karena di Lembang dulu kan zamannya Belanda itu ada istilah perkebunan mintras, Pak Menteri. Mintras itu perkebunan budidaya stroberi. Zaman Belanda tuh. Zaman Belanda. Nah, lambat laun saya masuk tahun 1999 itu udah tidak ada lagi stroberi yang di Lembang. Sehingga ketika saya lulus 97 kuliah dari Seni Rupa IKIP Bandung. Oh, dari UPI juga? Saya dari UPI, Seni Rupa. Seni Rupa, sama iya. Ibu saya juga dari UPI juga. Oh, alhamdulillah. Berarti tetangga NHI. Iya, tetanggaan. NHI, terus Poltekpar NHI. Iya. Terus kemudian saya lihat potensi Lembang yang sangat luar biasa. Keahlian saya di bidang set desain eksterior interior restoran. Ya, jadi kenapa tidak ini bisa dikembangkan lagi konsep stroberi dengan kuliner begitu. Akhirnya kejadianlah karena memang pada saat itu tidak banyak kompetitor yang melakukan kegiatan stroberi petik sendiri. Jadi kegiatan kita saat itu langsung booming sekali, betul, alhamdulillah. Langsung melesat begitu. Pas di Nagrek itu banyak yang datang. Ya, Nagrek itu bagian daripada pengembangan dari Lembang waktu itu, Pak Menteri begitu. Nah, jadi beken dengan nama Asep Strawberry karena memang kita merasa dengan menanam stroberi itu ada sebuah keberkahan, ada nilai keberkahan yang dapat, apalagi stroberi warnanya ranum, merah menarik. Aku udah habis 5. Siapa orang yang tidak kenal dengan stroberi, kan, ya sangat sehat sekali. Kandungan vitamin C-nya sangat-sangat tinggi. Jadi begitu. Kenapa sekarang akhirnya brand kita menjadi Asep Strawberry? Karena memang kekuatan kita mengawali dari sebuah budidaya tanam stroberi. Begitu Pak Menteri. Kang Asep, ya. Aku kan udah di sini nih, di Theater nih, Astro Highland namanya. Ini kan konsep yang dibawa nih apa nih? Ini kan udah diperluas, bukan hanya stroberi betul. Tapi ada juga kebun teh, ada nuansa kalau kita lihat ini ekoturism. Terus tadi malam kita UKM-UKM-nya pada kita mulai promosikan dan lain sebagainya. Jadi konsep apa yang dibawa dan resepnya apa nih? Tips supaya usahanya selalu ramai, setiap kali buka pelanggan dan wisatawan itu selalu berbondong-bondong datang ke outletnya Asep Strawberry. Baik, Pak Menteri. 16 tahun sudah saya melakukan kuliner ya, dari mulai Garut, Tasik, Sumedang ya. Kemudian Lembang ini bagian daripada konsep kami Astro balik ke kota, nyaba ke kota begitu Pak Menteri. Nah, melihat potensi hamparan teh yang sangat luar biasa menjadi bagian ketertarikan saya untuk lebih mengembangkan lagi, lebih tertantang lagi bagaimana kita jangan ragu dan takut untuk mengembangkan sesuatu. Kalau kita katakan bisa, harus bisa. Seperti halnya hamparan teh ini menjadi bagian konsen kami karena sebelum kita buka ini orang-orang udah mulai banyak berfoto di sini Pak Menteri.
Jadi, wah ini Dan ini yang disebut Himalaya ya? Puncak Himalaya. Karena tertinggi dengan 1580 ya? Betul, 1580 ke DPL-nya itu. Jadi tempat ini dulu 1580 meter di atas permukaan laut. Jadi tempat rebutan Pak Menteri. Semua orang mau di ketinggian ini. Sebelum yang lain berkembang di bawah, kita yang paling start awal di sini. Yang kemitraan kita dengan PTPN paling awal kita membangun di sini 2020 Pak Menteri. 2020 ya. Nah, jadi pas lagi pandemi. Wah, itu pas menyambut pandemi. Kita kan Januari, Februari, Maret pertengahan kita kan sudah masuk ke momen pandemi. Jadi saya ini menjadi berkah ya Pak Menteri ada di sini. Karena apa? Karena ternyata bukan hanya kuliner yang kuat di sini, tetapi alam yang semula orang udah datang ke sini dikemas menjadi tempat seperti ini, yang menjadi sesuatu yang memang luar biasa, memberikan income yang luar biasa. Ternyata pengunjungnya juga memang tidak kebendung Pak Menteri. Kalau situasinya normal, apalagi kemarin ada new normal, kita sampai tembus di 6.500 pengunjung per hari. 6.000 pengunjung. Dan itu juga dalam keadaan buka tutup karena memang kita tidak ketahan. Situasi kita kan memang pembangunan masih berjalan. Nah, mensiasati situasi pandemi supaya bagaimana kita tetap bertahan dan maju, ya tentu itu kembali lagi kepada kreativitas kita Pak Menteri. Tuntutan kreativitas ini penting untuk diimplementasikan dalam sebuah karya nyata seperti ini. Kita membangun ini berdasar kekuatan yang step by step. Jadi tidak berdasar modal yang besar. Kita lakukan perlahan tapi semoga terencana, terarah, terukur semuanya bisa berjalan. Pada akhirnya nanti di 2023 mudah-mudahan bisa running semuanya begitu. Amin. Ada beberapa spot yang memang kita akan persiapkan terutama kolaborasi. Yang seperti tadi malam kita bahas di talk show itu Pak Menteri, kita di sini akan membuat teras UMKM sepanjang 300 meter teras UMKM yang mungkin nanti menghimpun beberapa UMKM unggulan Jawa Barat yang memang kita evaluasi supaya varian dan keberagamannya supaya beraneka ragam produk dan menu makanan yang kita jual di sini. Terus yang paling penting kepedulian kami karena basic kami dari seni rupa, dari art gitu ya. Kita akan membuat amphitheater karena di sini sangat miskin sekali untuk mengakomodir berbagai seni budaya. Kita akan buatkan amphitheater di wayang golek dari semua dan juga untuk kegiatan ruhaniah juga untuk tadabur alam. Kan kita ada istilahnya dalam 1 bulan itu ada terang bulan. Menyambut terang bulan kan ada 12, 13, 14 terang bulan. Kita akan adakan event ruhania bagaimana semua lampu matiin tapi hanya mengandalkan terangnya bulan di hamparan kebun teh yang ada di sini. Dan yang satu lagi yang menarik, hanya satu-satunya kebun teh yang ada di Astro Highland yang dibentuk bulat-bulat begini Pak Menteri. Di hamparan lain tidak. Ya? Saya sampai beli rata-rata gini ya. Ini bulat-bulat ya. Ini bulat-bulat. Jadi ini udah kita pakai mesin, dipetiknya pakai mesin yang bulat Pak Menteri dan saya sendiri yang beli. Jadi ini ada teknologi dari China ya, teknologi ya. Nah baik. Ya begitu Menteri. Jadi Kang Asep, sekarang sudah berapa cabang dan berapa jumlah karyawan total Asep Strawberry Group nih? Ya, kalau berbicara cabang sebenarnya cabang saya udah banyak, tapi ada beberapa yang tidak produktif kita cut. Apalagi situasi pandemi yang memang kita menghajar banget terhadap kondisi pariwisata, terutama yang di bidang saya kuliner ya. Jadi sekarang itu kalau disebut baru ada 16 kembali yang hidup. 16 dan berapa jumlah karyawan dan total? Karyawan kurang lebih mungkin sekarang udah 1.000 lebih sedikit lah. Gitu ya, alhamdulillah. Luar biasa. Yang tetap Pak Tapi Menteri. Yang menarik ini ya, biasanya kan daya tarik wisata terus baru kuliner. Ini terbalik ya, kuliner yang menarik ya, sesuai dengan passion wisata. Kita kuliner dulu ya. Passion ya dan juga seni pertunjukan, seni rupa dan lain sebagainya. Nah, pernah nggak selama 16 tahun membangun ini Kang Asep merasakan kesulitan, mungkin pandemi ini, terus momen apa yang menjadi titik balik Kang Asep bangkit kembali dan bisa justru melihat peluang di saat-saat sulit seperti ini? Iya, dalam sebuah kegiatan pasti dihadapkan dengan sebuah risiko Pak Menteri. Tidak ada yang pekerjaan yang tidak berisiko. Tetapi bagaimana saya mensiasati itu dengan cara saya. Jadi saya itu bekerja melalui hati. Pekerjaan melalui seni. Jadi apa yang kita lakukan itu hanyalah implementasi dalam sebuah karya. Nah, kalau segala sesuatu dikerjakan dengan
ikhlas, tulus ikhlas, dan dengan kepenuhan nilai-nilai seni, pasti itu tidak akan menjadi beban. Bergerak natural, alamiah saja. Jadi ketika kita mengalami sebuah hambatan, hambatan itu adalah bagian daripada pembelajaran. Tidak mesti menjadi sebuah penyesalan. Bagaimana kita bijak, cerdas, memanage sebuah permasalahan menjadi sebuah nilai pendidikan. Buat saya itu seperti itu, Pak Menteri. Jadi karena yang saya rasakan dari dulu tidak ada kendala yang sangat urgent, rongrongan yang sangat urgent buat saya. Masalah adalah pembelajaran. Semua disikapi. Keberhasilan adalah hadiah. Syukur nikmat, begitu Pak Menteri. Keberhasilan adalah hadiah. Hadiah dan syukur nikmat adalah hal yang harus kita lakukan. Nah, itulah filosofi dari Kang Asep Strawberry. Nah, sekarang kan udah kuliner, berkembang lagi ke penginapan, wisata dan lain sebagainya. Ada lagi nggak nih ekspansi bisnis yang sudah mulai terpikirkan selain kolaborasi sama UMKM? Begini Pak Menteri, ini adalah bagian dari perhatian saya tentang konsep wisata edukasi alam, Pak Menteri. Jadi hamparan ini ingin menjadikan yang memberikan kontribusi banyak terhadap pendidikan generasi kita, terutama alam. Karena alam yang saya rasakan ini, mohon maaf Pak Menteri, pertanyaan agak sedikit ini dulu biar saya menyampaikan lebih lugas lagi. Jadi kan sekarang itu keberadaan anak-anak kita di era digitalisasi ini, digital begini. Jadi anak-anak kan udah doyannya main gadget ini. Jadi sudah termanjakan dengan hal seperti itu. Akhirnya anak kita minta ke kita tuh pengennya instan, Pak Menteri. Jadi inginnya seperti anak-anak bermain di hamparan kebun teh, lari-lari sama orang tuanya. Kemudian mereka bilang, ayah capek, tunggu dulu, biarkan. Kan itu sebuah perjuangan perjalanan. Harapan saya, kontrol daripada tempat ini sebagai wahana edukasi alam ini, jadi mengontrol kepada penyeimbang. Bagaimana era digitalisasi ini memang penting, dari sisi positifnya kita bangun dan untuk kebaikan bisnis kita, tetapi sisi negatifnya kita sedikit-sedikit minimalisir dengan cara alam ini. Alam ini memberikan sebuah energi positif, Pak Menteri, untuk pendidikan alam, psikomotorik terhadap anak, bagaimana anak bisa berkembang di alam. Dan ini saya yakin satu-satunya pengontrol situasi perkembangan era digitalisasi. Begitu, Pak Menteri. Ini dia salah satu resep suksesnya nih bisnis Kang Asep, karena semuanya dilihat dari sisi pendidikannya, bagaimana hubungan keluarga. Betul. Sebentar lagi kita akan meresmikan Skybridge. Insya Allah. Ini suatu momen daripada Asep Strawberry atau Astro Highland Theater. Jadi kalian kita tunggu nanti di teater di sini Subang. Betul. Jadi saya selalu bilang tadi pagi sama Kang Asep, orang berbelas-belas jam mau ke puncak. Sementara di sini dalam kurun 3 jam kita sudah bisa nyampe di Astro. Betul. Ini merupakan suatu pilihan. Betul. Dan nanti kita akan lengkapi dengan infrastruktur lain. Terakhir. Karena Bapak ini kan ahli kuliner. Kang Asep ini ahli kuliner. Ada nggak kuliner khas Sunda yang paling siap untuk mendunia menyusul rendang dan sate? Ya, begini Pak Menteri. Saya dari awal memang lama ada kos. Kalau anak mahasiswa itu kos, Pak Menteri. Jadi kekuatan saya menyesuaikan dengan kehidupan di kota itu kan saya dari kampung, Pak Menteri, dari Tasikmalaya. Tasikmalaya pun dari coret lah, dari kampung banget, dari gunung. Kemudian saya selama ngekos itu kan ngeliwat, Pak Menteri. Ngeliwat. Dan ngaliwat itu memang menu makanan rumahan juga. Sebenarnya orang semua pasti mengenal. Tetapi semisal Pak Menteri mau mendorong dan harus mendorong kepada saya, liwet ini ingin mendunia, Pak Menteri. Dan ingin Pak Menteri mencicipi sedikit saja nanti liwet saya. Siap. Yang mungkin nanti saya akan meraciknya. Tadi malam saya udah makan. Sudah makan? Enak sekali. Alhamdulillah. Jadi kayaknya yang didorong oleh Kang Asep Strawberry adalah liwet mendunia. Mantap. Jangan sampai kelewat. Mari kita makan nasi liwet. Astro Jawara. Ada pesan penutup untuk para pemirsa dari Kemenparekraf TV dan Sandi Uno TV? Baik, terima kasih banyak Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno. Luar biasa kunjungan ini memberikan sebuah keberkahan bagi kami Astro Group dan menjadi motivasi tentunya bagaimana kami lebih bisa berkembang lagi, terutama bagi
para generasi muda yang melihat potensi alamnya di mana-mana di sekelilingnya bisa dikembangkan, mari kita bersama-sama bangkit, maju bersama, berkolaborasi, saling memikirkan potensi yang ada menjadi sebuah usaha dan memajukan perekonomian masyarakat dan Indonesia. Terima kasih, Ya. Astro, Kang Asep Strawberry. Sampai jumpa di episode lain di Destinasi Wisata dan Sentra Ekonomi Kreatif ala Kemenparekraf dan Ya. Sandi Uno TV. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun pisan. Sami-sami.